Halo guys, kali ini gua mau cerita tentang cerita yang unik. Jadi ada satu hotel namanya itu Hotel Tugu di daerah Malang, di mana di satu ruangannya atau salah satu ruangannya tuh terdapat satu lukisan yang cukup menyeramkan ya menurut gua sih. Jadi ini cewek ini tuh rambutnya panjang sekali sampai ke bawah dan dia juga mengenakan daster berwarna putih. Dan kadang pengunjung hotel yang datang ke sana dan melihat foto tersebut atau lukisan tersebut, dia malamnya sampai ke bawah mimpi dan dia ngerasa kalau cewek itu datang. Dan menurut pengakuan dari salah satu pengunjung hotel, dia bilang kalau saat melihat lukisan itu sampai bulu kuduknya merinding guys. Nah, nama cewek yang di dalam lukisan itu adalah Oi Hui Lan. Siapakah dia? Ikuti terus video ini. Hui Lan ini ternyata orang Indonesia guys. Dia itu lahir di Semarang tanggal 2 Desember 1889. Dan uniknya dia pernah menjadi ibu negara Tiongkok. Nah, Hui Lan ini juga merupakan anak dari konglomerat Indonesia saat itu. Bapaknya namanya Oi Tiong Ham. Nah, bapaknya ini sangat luar biasa guys. Kenapa? Karena bangsa-bangsa asing saat waktu itu ingin berbisnis di Indonesia maunya melalui bapaknya ini. Tidak mau melalui pemerintah Indonesia. Berarti kan pengaruhnya sangat-sangat luar biasa guys. Nah, bapaknya ini bergerak di bidang hasil bumi, khususnya di gula. Makanya dia disebut Raja Gula. Dan kira-kira estimasi kekayaannya sekitar 27 triliun. Sehingga dia disebut atau dijuluki sebagai Rockefeller Asia. Namun saat itu pemerintah Indonesia menerapkan pajak yang sangat tinggi bagi pengusaha. Sehingga beliau memindahkan beberapa usahanya ke Singapura. Seperti bank, properti, kapal, dan lain-lainnya. Dan saking berpengaruhnya di Singapura, nama Oi Tiong Ham ini dijadikan nama jalan. Dan akhirnya dia meninggal di Singapura pada tahun 1924. Dan usahanya diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi di tahun 1961, seluruh perusahaan asetnya disita oleh pemerintah. Sehingga jejak dari usahanya hilang sampai sekarang. Makanya banyak orang yang tidak tahu beliau. Bahkan sampai orang Semarang pun kalau ditanya, banyak yang tidak tahu sama beliau. Oke guys, sekarang gua bahas Hui Lan. Jadi dia ini waktu kecilnya anak yang tomboy dan juga supel. Sampai akhirnya dia pindah ke Singapura untuk sekolah musik di Singapura. Dan nama Inggrisnya yaitu Angelique. Nah, dia itu hidup di Singapura sebagai sosialita, glamor, dan sebagainya. Sampai suatu saat dia pernah ikut pertunjukan musik di tahun 1905. Dia menyanyikan klasik Prancis di depan audiens orang-orang Inggris. Nah, hebatnya sampai dia masuk koran di Singapura dan mendapat banyak pujian. Nah, karena dia fasih dalam berbahasa Inggris dan Prancis, sampai dia tuh banyak atau bergaul dengan bangsawan-bangsawan Eropa. Nah, disitulah dia bertemu dengan seorang pria yang berdarah Inggris Irlandia. Pria berdarah Inggris Irlandia ini akhirnya menjadi suaminya Hui Lan. Dia bernama Become for the Garden Caulfield Stoker. Nah, akhirnya pada tahun 1909 mereka menikah di Semarang dan mempunyai satu orang putra. Setahun kemudian mereka akhirnya pindah ke London. Dan suaminya ini atau Stoker menjalankan bisnis dari papa mertuanya, yaitu bisnis gula guys. Nah, karena Hui Lan ini orang yang supel sehingga dia banyak mendapatkan teman dan akhirnya menjadi sosialita di sana. Dia sering mengunjungi pesta-pesta atau pagelaran fashion show. Sampai suatu saat dia pun pernah masuk ke majalah-majalah di sana. Dan sifat ini sangat bertentangan dengan sifat suaminya yang sederhana, tidak suka pesta-pesta. Nah, karena perbedaan yang sangat signifikan ini, hubungan mereka akhirnya menjadi sangat dingin. Sampai puncaknya di tahun 1915, ada pecah perang dunia pertama, Stoker ini ditugaskan menjadi tentara Inggris. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga jarak dengan Hui Lan. Padahal Hui Lan udah mengajak suaminya untuk pindah ke Devonport.
Tapi Stoker tidak mau, dia lebih baik memilih perang betulan daripada perang dingin bersama istrinya guys. Nah sampai pada akhirnya di tahun 1919 Hoyland ini menggugat cerai suaminya dengan alasan sudah tidak cocok lagi. Gak lama dari perceraian mereka, mamahnya Hoyland ini menyuruh Hoyland untuk menerima pinangan dari politikus Tiongkok namanya Wellington Ko. Sampai akhirnya pada tanggal 9 November 1920 mereka menikah di Brussels, Belgia. Nah Wellington Ko ini adalah seorang duda mempunyai 2 orang anak dari istri sebelumnya. Nah setelah 3 tahun kemudian ayahnya dari Hoyland ini meninggal di Singapura. Lagi-lagi guys, mereka berdua mempunyai sifat yang berbeda. Hoyland ini senang dengan pesta pora, sedangkan suaminya adalah orang yang sederhana. Nah dari mana uangnya? Kok Hoyland bisa pesta pora sedangkan suaminya belum berhasil? Yaitu ternyata dari ayahnya yang sering mengirimi Hoyland uang. Di tahun 1923 mereka pindah ke Beijing. Dan di saat itu Tiongkok sedang dalam masa transisi kekaisaran menjadi republik. Dan tokoh utamanya adalah Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini adalah tokoh revolusi Tiongkok. Dan dia pernah menginap di rumahnya Wellington Ko. Nah akhirnya pada tahun 1926 sampai 1927 Wellington Ko ini menjadi Presiden Republik Tiongkok dan Hoyland menjadi ibu negara dengan julukan Madam Wellington Ko. Tanggal 16 Juni 1927 Wellington Ko ini melepas jabatan presidennya dan akhirnya mereka pindah ke Shanghai. Lalu mereka pindah lagi ke Paris menjadi duta besar Tiongkok untuk negara Prancis sampai tahun 1940. Nah dari situ ada Perang Dunia Kedua. Prancis ini kalah atau direbut oleh Jerman. Sehingga mereka pindah ke London menjadi duta besar Tiongkok untuk negara Inggris sampai tahun 1946. Nah lagi-lagi guys, Hoyland ini menjadi sangat terkenal di Paris dan juga di London. Kenapa? Karena kehidupannya yang glamor, pesta pora, sampai dia juga pernah bertemu dengan Coco Chanel yang tasnya begitu luar biasa guys. Nah dari sini Hoyland ini mempunyai 2 anak dari Wellington Ko ini, 2 orang putra. Nah putranya ini seangkatan dengan suaminya Ratu Elizabeth guys. Nah sampai akhirnya mereka pindah ke New York City karena putranya kuliah di Columbia University yang dulu Wellington Ko juga pernah kuliah di sana. Dengan berjalannya waktu dan perbedaan sifat yang sangat kontras, akhirnya sangat disayangkan Hoyland ini harus bercerai dengan suaminya di tahun 1958. Dan Hoyland ini juga menghabiskan waktunya atau hidupnya di Amerika Serikat. Dia juga sempat menulis 2 buku autobiografinya. Nah guys, di tahun 1980 Hoyland ini pernah berinvestasi di Indonesia di bidang perkapalan, tembakau dan juga sepeda. Cuman sayangnya tidak berhasil guys. Hingga akhirnya Hoyland ini meninggal di tahun 1992 di umur 103 tahun di Amerika Serikat. Ia juga mengeluarkan sebuah buku dengan judul Novice Last Forever. Dan buku itu berkisah tentang perjalanan hidup Hoyland yang luar biasa. Yang lahir dengan kemewahan, kehormatan, dan kelimpahan materi, tetapi ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan. Nah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa kebahagiaan bukan karena banyaknya uang, tapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Nah guys, kalau kalian penasaran dengan lukisan-lukisannya Hoyland, kalian bisa datang langsung ke Hotel Tugu yang ada di Malang. Jangan lupa like, share, komen, dan yang belum subscribe, tolong di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.